Cukup dengan sesekali pengocoran saja teman-teman. Cairan ini memang luar biasa khasiatnya. Begini hasilnya setelah usia 1 bulan setelah kita melakukan pengocoran uji coba pada tanaman jambu air yang dulunya sampai 4-5 tahun tidak pernah berbuah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Bahkan di setiap ranting terbungkus padat dengan bunganya, teman-teman. Cukup dengan 2 bahan sederhana ini saja kita lakukan fermentasi selama 3 hari. Teman-teman sudah bisa mendapatkan pupuk perangsang paling cepat dan paling ampuh yang nantinya untuk segala jenis tanaman kita, khususnya tanaman jambu air, teman-teman. Nah, cairan ini juga teman-teman bisa aplikasikan pada tanaman lainnya seperti tanaman durian, tanaman cabai, tanaman alpukat, tanaman jambu, dan juga tanaman mangga, teman-teman. Ataupun jenis tanaman yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, silahkan disimak video ini sampai akhir. Jangan pernah di-skip agar nantinya teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan di video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut bagaimana perhatikan memproses atau membuat pupuk perangsang bunga atau buah, teman-teman. Dengan menggunakan 2 bahan ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan pupuk perangsang bunga dan buah, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman saya yakin sudah tahu dengan pupuk mutiara NPK 1616 ini, teman-teman. Dan juga satu bahan lagi yaitu tepung beras yang sudah kadaluarsa seperti ini ya, teman-teman. Kita akan melakukan penyampuran atau kita padukan pupuk NPK 1616 ini dengan menggunakan tepung beras seperti ini ya, teman-teman. Dan akan menjadi pupuk super dasar nantinya. Oke, langsung saja kita akan melakukan peracikan, teman-teman. Jadi teman-teman terlebih dahulu siapkan setengah liter ya, atau 1 liter air putih seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, 1 liter saja ya teman-teman. Dan ini kita akan aplikasikan 1 tanaman jambu air yang lumayan besar, teman-teman. Nah, oke. Di sini saya akan melakukan peracikan ya teman-teman. Untuk tepung kita gunakan seukuran 6 sendok makan, teman-teman. Nah, seperti ini ya, untuk ukuran 1 liter airnya, teman-teman. Nah, seperti ini, 6 sendok seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini aduk terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Agar air dan tepung berasnya ini benar-benar tercampur menjadi satu, teman-teman. Nah, kita larutkan seperti ini dulu. Oke. Nah, kemudian untuk pupuk NPK-nya, teman-teman, seperti ini. Jadi ini tidak perlu banyak-banyak, teman-teman, karena pupuk NPK ini agak lumayan keras. Jadi cukup menggunakan 2 atau 3 sendok saja, teman-teman. Jadi saya akan gunakan separuh dari ukuran tepung beras ya. Tepung berasnya menggunakan 6 sendok dan NPK-nya saya menggunakan 3 sendok saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah. Oke, 1, 2, 3, teman-teman. Oke. Kita menggunakan seukuran 3 sendok makan untuk NPK-nya ya, teman-teman. Nah, untuk bagian selanjutnya setelah kita masukkan 2 bahan ini, kita campurkan terlebih dahulu atau aduk terlebih dahulu seperti ini, teman-teman.
Nah, untuk pembuatan seukuran 1 liter ini kita menggunakan 6 sendok tepung beras dan 3 sendok untuk pupuk NPK-nya, teman-teman. Nah, setelah kita aduk seperti ini, jangan sampai ada masih terbentuk butiran ya, teman-teman, NPK-nya. Nah, seperti ini masih terbentuk butiran. Jadi kita harus mengaduknya sampai benar-benar NPK ini tercampur dengan satu ya, tercampur menjadi satu dengan NPK, tepung beras dan juga airnya, teman-teman. Nah, kita aduk-aduk terus seperti ini. Nah, oke. Sampai benar-benar bisa tercampur merata untuk tepung dan juga NPK-nya, teman-teman. Nah, agar nantinya pupuk NPK ini bisa cepat hancur, teman-teman bisa melakukan penggocoran atau pengaplikasian ke tanaman, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Saya kira ini sudah hancur karena warnanya sudah berubah, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini saya akan langsung mengaplikasikan ke tanaman, teman-teman, tanpa harus melakukan fermentasi ya. Dan jika teman-teman ingin melakukan fermentasi terlebih dahulu, ini juga lebih bagus, teman-teman. Dan tanpa fermentasi juga ini juga sudah bagus ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman fermentasi 1 atau 3 malam saja, itu tambah oke. Langsung saja. Nah, oke teman-teman, di sini ada tanaman jambu air ya, sudah umurnya kurang lebih 5 sampai 6 tahun ya, tapi belum berbunga, teman-teman. Nah, di sini sudah besar ini ya, sudah besar. Dan saya akan coba dengan menggunakan racikan ini, semoga nantinya bisa cepat-cepat berbunga ya, teman-teman. Oke, sebentar. Dengan caranya kita seperti biasa bikin lubang, 4 lubang ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sampai benar-benar ke akarnya ya, teman-teman, biar terserap dengan sempurna. Nah, seperti ini. Ini tanahnya di sini agak keras, teman-teman, karena di sini tanahnya bebatuan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita siramkan, teman-teman, seperti ini racikan yang tadi. Nah, kita masukkan ke ini per lubang ya, teman-teman. Jangan terlalu besar lubangnya karena nantinya ini juga terserap, teman-teman. Nah, di sini. Oke. Ini saya memang khusus buat untuk satu tanaman saja karena ini batangnya agak lumayan besar. Nih, agak lumayan besar ya, teman-teman. Nih. Jadi perlu perhatian khusus ini. Nah, kemudian kita tambah lagi ya, agar ini benar-benar menjadi berbunga dan berbuah nantinya, teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, teman-teman. Ini batangnya sudah lumayan besar ya. Nih, besar banget. Oke, saya kira ini sudah cukup, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mempunyai tanaman jambu air dan bisa membuahkan tanaman jambu air, teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.